Halo, selamat pagi anak-anak Miss di rumah. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, Nak. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita bahas masih kimia karbon. Kalau minggu lalu kita bahas mengenai haloalkana, maka pagi ini kita masuk ke materi subbab kimia karbon yang lain, yaitu alkanol dan alkoksi alkana. Oke? Jadi selama Miss menjelaskan, Miss harap anak-anak Miss di rumah menyediakan buku catatan, alat tulis, bahkan buku latihannya ya. Nah, karena nanti akan ada tugasnya. Oke? Selama Miss menjelaskan, Miss harap anak-anak Miss di rumah boleh fokus supaya bisa memahami materinya dengan baik. Oke, kita mulai pelajaran kita. Nah, senyawa turunan alkana. Senyawa turunan alkana itu banyak. Selain haloalkana yang kemarin kita bahas, ada alkohol, ada eter, ada aldehid. Eter ini nama lainnya adalah alkoksi alkana yang juga harus kita bahas hari ini. Ada aldehid atau alkanal, ada keton atau alkanon, ada asam karboksilat, dan yang terakhir ada ester. Oke. Atau alkil alkanoat ya. Selanjutnya kita masuk. Kita ingat dulu kemarin kan sudah ada Miss kasih contoh mengenai haloalkana dan beberapa latihannya. Jadi coba kira-kira struktur yang ada di layar ini gambarnya apa, Nak, namanya? Oke, kalau mencari nama kan ingat harus cari rantai terpanjang. Ingat rantai terpanjang. Sudah dapat rantai terpanjang, penomoran dimulai dari gugus halogen yang paling reaktif. Kemarin urutannya apa? F, Cl, Br, dan I. Nah, habis itu udah paling reaktif, baru kasih nomor, baru tentukan cabang ya kan. Nah, kalau F jadi fluoro, Cl jadi kloro, Br jadi bromo, dan I jadi iodo. Lalu diikuti nama akhir dari jumlah panjang gugus karbonnya. Kira-kira ini apa namanya? Siapa yang paling panjang di sini? Ada berapa? Kita hitung dulu ya. Ada berapa karbon yang paling panjang? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Satu ke atas ini pasti CH3-nya kan gini. Satu lagi ya, baru CH3 yang ini. Nah, jadi ini di sini ada Cl, di sini ada Br, di sini ada Br, dan di sini ada CH3, CH3. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Ada 6 rantai karbon dan penomoran dimulai dari kiri. Iya, dari kiri ya. Karena dari kiri yang paling reaktif. Kalau kita mulai dari kanan itu CH3, sementara ini adalah haloalkana. Maka ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 ini ya. Maka di sini ada 2 kloro, 3 bromo, 4 bromo, 5 metil heksana. Berarti namanya kloro dan bromo ini kan duluan. Siapa namanya duluan? Ya? Ayo, kira-kira namanya apa ini, Nak? Namanya adalah apa? 2 kloro, 3,4 di bromo, karena ada 2 Br-nya kan, berarti di 5 metil heksana. Benar apa tidak? Kita lihat. Namanya 3,4 di bromo, 2 kloro, 5 metil heksana. Nah, seharusnya di bromo dulu kan, baru kloro, karena dalam abjad B dulu baru K. Iya, benar ya. Ingat, sekalipun dia lebih reaktif, tapi dalam penamaan harus abjad diutamakannya, B dulu baru C. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini. Nah, kita masuk ke materi yang baru, yaitu alkanol atau alkohol dan alkoksi alkana atau eter nama lainnya. Nah, ini merupakan contoh alkohol yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Itu tape singkong. Tape singkong terbentuk dari fermentasi alkohol. Singkong yang dikasih ragi, kita biarkan beberapa hari, itu akan membentuk namanya alkohol. Nah, selain dari contohnya tape singkong, banyak sekali alkohol yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti parfum. Ini minuman beralkohol seperti whisky dan lain-lain. Ada juga spiritus, ada juga etanol, dan ada juga rifanol. Rifanol yang sering dipakai untuk pembersih luka ya, Nak. Dan kalau dalam bidang kedokteran sering digunakan sebagai obat bius dalam operasi medis. Oke.
Nah, bagaimana tata tujuan pembelajaran yang harus kita bahas hari ini? Nah, tujuan pembelajarannya pertama, melalui pembelajaran ini, Miss harap anak-anak Miss di rumah bisa menganalisis struktur senyawa alkanol atau alkohol dan alkoksi alkana atau eter ya nama lainnya. Dan Miss harap anak-anak Miss di rumah juga bisa menentukan tata nama senyawa alkanol atau alkohol dan alkoksi alkana berdasarkan aturan IUPAC jika diketahui struktur senyawa atau sebaliknya. Jadi bisa ngasih nama, bisa bentuk strukturnya. Oke? Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materinya. Nah, gimana sebenarnya memberi nama alkohol atau alkanolnya? Nah, namanya itu gampang. Kalau kita ingat alkananya, tinggal hilangkan akhiran A menjadi ol. Nah, kenapa dihilangkan akhiran A menjadi ol? Karena alkohol itu terbentuk dari gugus alkana yang kehilangan atom H-nya digantikan dengan gugus OH. Nih, perhatikan. Ini H yang ini, kalau dari ini propana kita jabarkan kan jadi yang di atas. H-nya itu diganti menjadi OH yang ini. Nah, jadi aturan dia alkana hanya hilang digantikan dengan OH yang masuk jadi ol. Jadi propana jadi propanol. Kalau etana jadi etanol. Kalau metana jadi metanol gitu ya. Nah, ini metana jadi metanol. CH3 CH2 etana kan pakai H, hanya hilang jadi OH jadi etanol. Ada 1 propanol, ada 2 propanol. Nah, 1 dan 2 propanol ini berdasarkan letak gugus OH-nya. Nah, kalau OH-nya paling ujung berarti dia di nomor 1 kan, berarti 1 propanol. Kalau OH-nya diletak nomor 2 di tengah berarti 2 propanol. Nah, dan yang terakhir ini adalah 3 metil 2 butanol. Ya, kita cari rantai terpanjang. Ingat, rantai terpanjang baru penomoran dimulai di mana gugus OH paling dekat dengan ujung rantai. Setelah itu tentukan nama cabang yang lain jikalau ada cabang, baru sebutkan posisi OH-nya dan nama panjang alkananya yang digantikan menjadi alkanol. Oke? Itulah untuk tata aturan penamaannya. Nah, ini pertama, tentukan gugus alkohol dan rantai utama atau rantai induk yang paling panjang ya nak. Tentukan nama cabang dan tentukan cabang dan nama cabang. Udah ditentukan yang mana panjang, pisahkan kayak kemarin Miss buat kan. Jadi kita tahu yang mana cabang, yang mana rantai utama. Yang ketiga, beri penomoran pada rantai induk sehingga atom C yang mengikat gugus OH mendapat nomor serendah mungkin. Penomoran paling rendah yang paling dekat dengan gugus OH atau yang mengikat gugus OH ya. Dan beri nama dengan urutan nomor cabang, nama rantai induk alkoholnya atau alkanolnya. Oke, selanjutnya ini contohnya. Contohnya adalah 3 etil, 4 metil, 4 heptanol. Ini penamaannya kira-kira dari mana? Yuk, kita mulai ya. Kira-kira penamaannya dari mana? Ini ada C2H5. Kalau C2H5 kita jabarkan kan jadi CH3 CH2 kan. Nah, CH3 CH2 berarti ada 1 2 masuk ke sini ya. 3 4 5 6 7. Berarti ada 7. Itu kalau dari kiri. Kalau dari kanan 1 2 3 4 5 6 7. Sama juga kan, Nak? Nah, kira-kira penomorannya dari mana duluan? Penomoran kalau dari kanan 1 2 3 4, nomor 4. Kalau dari kiri juga nomor 4. Tapi yang mana kita ambil? Yang kita ambil adalah yang dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena dari kiri ini kan tadi nomor 1 sama 2 ya. 1,2 ini sorry Miss buat 1,2. Nah, kalau dari kiri itu berarti dia di nomor 3 di CH2H5 ini ada cabang, sementara dari kanan tidak ada. Maka kalau ada cabang duluan, utamakan dia itu kan, Nak. Berarti ini nomor 3, yang ini nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan nomor 7. Nah, udah kita kasih ini rantai utamanya. Ada berapa? Kita tentukan nomor cabang. Ada berapa cabang? Ada di nomor berapa? Di nomor 3. Nomor 3 cabangnya apa? Ini. Cabangnya adalah etil karena C2H5. Dan selanjutnya di nomor 4 itu tadi gugus alkoholnya. Nah, dan di nomor 4-nya juga ada apa, Nak? Ada cabang yang lain. Apa cabangnya? Ini metil. Berarti namanya
3 etil, 4 metil, 4 heptanol. Kenapa hepta? Karena gugus rantainya ada 7. 7 itu heptana. Akhiran A digantikan dengan gugus OH menjadi heptanol. Heptana jadi heptanol ya. Maka namanya 3 etil, 4 metil, 4 heptanol. Kenapa 4 heptanol? Karena gugus OH-nya di nomor 4. Oke, itulah mengenai alkohol atau alkanol. Selanjutnya kita masuk ke alkoksi alkana. Alkoksi alkana berarti alkoksi alkana ini terbentuk dari gugus alkoksi dengan gugus alkana. Yang mana sebenarnya gugus alkoksinya, Miss? Apa itu gugus alkoksi, Miss? Gugus alkana yang diikat dengan ini. Ini adalah oksinya. Nah, kalau dia mengikat alkilnya jadi alkoksi. Yang ini alkananya ya. Nah, cara niatnya yang alkoksi yang jumlah C-nya paling sedikit dibandingkan yang C-nya paling banyak. Kalau C-nya paling banyak itu yang menjadi alkana. Nanti dibedakan. Bisa 2 kan, Nak? Nanti ada pembatas antara alkoksi dengan alkana, di tengah-tengahnya O. Nah, kalau O yang mana menjadi alkoksi yang C-nya lebih sedikit. Kalau yang mana menjadi alkana yang C-nya lebih banyak. Oke? Kita masuk ke aturannya. Nah, contoh ini. Alkoksi alkana. Nih, perhatikan. Contohnya adalah etoksi etana. Etoksi etana terbentuk dari ini. Kalau kita belah 2 kan, kita bagi 2. Ini kan kebetulan sama, C-nya sama-sama 2 di kiri, sama-sama 2 di kanan. Nah, sama-sama 2 di kiri, sama-sama 2 di kanan, ini kita belah. Berarti ini etoksinya, ini etananya nggak apa-apa. Atau ini etoksinya, ini etananya nggak apa-apa. Nah, contoh paling nyata itu di nomor 2. Di nomor 2 ini menjadi metoksi propana. Kenapa metoksi propana? Yang menjadi alkoksi adalah C-nya yang lebih rendah. Ini C-nya yang lebih sedikit menjadi metoksi. C1 metana jadi metoksi. Nah, dan sisanya ada 3 C-nya 1, 2, 3 berarti propana, metoksi propana. Dan ini juga di contoh yang terakhir itu adalah etoksi propana. Kenapa etoksi propana? Karena C yang paling sedikit 2 menjadi alkoksi dan propana 3 ya. Ini etoksi, ini propananya. Oke. Itulah untuk alkoksi alkana. Nah, caranya pertama, tentukan gugus alkoksi dan rantai induknya. Alkoksi alkil yang lebih pendek, yang seperti Miss bilang. Rantai induk alkil terpanjang atau alkananya. Nah, perhatikan di nomor 1, rantai induk yang paling membedakan mana alkoksi mana alkana di gambar nomor 1. Ingat, alkilnya yang paling sedikit alkoksi. Nah, alkoksi kan cuma 2 C-nya, sementara rantai induk ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terbatas dari kita hilangkan dulu cabang ya. Rantai lurus harus alkananya, Nak. Yang kedua, tentukan cabang dan mana cabang dan nama cabang. Ternyata di nomor 2 tadi ada cabang. Di mana, nah? Cabangnya yang paling atas ini kan, karena dia udah keluar dari rantai utama. Nama cabangnya apa? Metil. Nah, itu nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Beri penomoran pada rantai induk sehingga atom C yang mengikat gugus alkoksi mendapat nomor serendah mungkin. Iya, penomoran alkoksi harus paling rendah pada rantai alkananya, harus paling ujung, paling dekat ya. Nah, inilah penomorannya dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena kalau dari bawah ini, Nak, dia nomor 2. Ini kan nomor 2 alkoksinya. Sementara kalau kita dari kiri 1, 2, 3, 4 itu penamaan yang salah. Dia harus paling rendah. Nah, itulah berarti alkoksinya di nomor 2. Berarti nanti nomor alkoksi alkananya nomor 2. Selanjutnya rantai utamanya kan mengikat cabang. Nah, berarti nomor rantai utama yang mengikat cabang itu cabangnya tadi apa? Metil. Disebutkan nanti nama cabang pada penamaannya. Selanjutnya angka terakhirnya ini berarti ini penamanya 2 etoksi 4 metil pentana. Nah, karena namanya alkoksi alkana, maka oksinya dulu baru kananya. Maka alkoksinya dulu baru alkananya. Sehingga ini, Nak, tadi kan alkoksi alkana aturannya, maka di mana alkoksinya? Di nomor 2. Apa nama alkoksinya? Etoksi. Kenapa etoksi? Ada 2 C-nya. Ada ini dengan ini. Kalau 3 C-nya apa? Propoksi. Kalau 1 C-nya apa? Metoksi, ya kan? 2 etoksi, 4
4 ini adalah cabang di mana rantai utamanya. Apa cabangnya? Metil. Berarti 4 metil pentana, sehingga namanya menjadi 2 etoksi 4 metil pentana. Nah, itulah untuk alkoksi alkana. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas. Nah, yang pertama tentukan nama dari senyawa berikut. Ada A dengan B. Nah, perhatikan A dengan B. A dengan B ini ada gugus alkohol, ada gugus O aja. Berarti yang A itu apa? Berarti yang A itu nanti namanya alkohol. Yang B itu apa? Alkoksi alkana. Berarti bisa kalian buatkan kan? Kalau ada cabang, buat nama cabangnya. Jangan lupa cari dulu rantai paling panjangnya, baru tentukan di mana alkoholnya serendah mungkin di nomor terkecil, sama juga dengan alkoksi alkananya juga di nomor serendah mungkin. Dan yang ketiga, tugas selanjutnya adalah yang ketiga dan keempat, gambarkan struktur dari senyawa berikut. Kalau sudah bisa membuat nama, pasti bisa membuatkan struktur, gitu ya. Itu yang menjadi tugas hari ini. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tugasnya dibuat di buku latihan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi anak-anak Miss.